Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Sambat Podcast. Berangkat ke Jepang naik pesawat papan. Selamat datang dan selamat mendengarkan. Halo guys, jadi kembali lagi bersama kita di Sambat Podcast yang bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan. Min, udah lama banget sih gak mau diantar, kemana aja kamu? Iya nih Ren, jadi dari kemarin-kemarin tuh aku kayak sibuk nugas gitu. Dan selain sibuk nugas, aku tuh kayak lagi menyibukkan diri lah ya. Karena aku tuh juga kayak berusaha jadi introvert person. Karena di saat aku keluar, aku bertemu dengan orang baru, atau aku sama teman-temanku aja tuh kayak aku ngerasa insecure, terus aku kayak nggak percaya diri, pokoknya kayak gitu deh. Jadi aku kayak bingung gitu aku harus kemana. Jadi ya udah deh, aku di rumah menyibukkan diri dengan mengerjakan tugas dan lainnya gitu. Emang kenapa? Oh ini nih, sama keluhannya sama orang-orang di luar sana. Tau gak sih, banyak banget yang ngeluh sama kayak kamu. Kayak ngerasa insecure, gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa, jadinya gak pede. Ya simpelnya jadi minder gitu deh. Loh iya tak? Padahal ya kira tuh cuma aku doang tahu di dunia ini yang kayak gitu ya. Mungkin ada lah ya 1 atau 2 orang doang, gak sampai sebanyak itu. Lah, tau gak? Aku pernah baca ya di jurnal, itu tuh 50% dari 110 remaja di Indonesia itu tuh semuanya pernah banget dan sering banget ngerasain insecure sama gak percaya diri. Sebanyak itu? Iya, banyak banget Min. Semua aku kira tuh cuma aku doang tahu yang kayak gitu. Ya enggak, itu sebanyak itu emang. Dan itu tuh kayak mereka tuh insecure dan itu tuh ujung-ujungnya minder karena mereka itu ngerasa nggak punya apa-apa dan nggak pantas gitu. Nah ya itu sih yang aku rasain. Nah terus gimana ya Ren buat ngatasin itu? Aku kayak bingung gitu karena aku juga kadang capek juga sama keadaanku yang kayak gini, yang nggak maju-maju dan pikiranku tuh fokus di insecure dan ke nggak pedeanku itu. Nah itu nanti ujung-ujungnya bisa ke rendah diri. Nah itu kenapa? Itu tuh biasanya ya muncul pas kamu lagi kosong, kamu lagi nggak ngapa-ngapain. Jadi pikiran-pikiran yang bisa buat kamu minder dan ujung-ujungnya rendah diri itu tuh muncul. Jadi yang kamu lakuin itu ya, kalau kataku, kamu tuh harus nyari kegiatan apa yang kamu suka. Nah dari kegiatan yang kamu suka itu kamu kembangin jadi hobi. Nah nanti hobi itu bisa ngasih kamu motivasi, bisa ngasih kamu kesibukan. Oh jadi dari hobi itu nanti aku bisa mendapatkan nggak cuman dapat main-mainnya doang kan? Ya, jadi aku bisa dapat dari yang lain-lainnya juga. Kayak misalkan aku dapat ilmu baru atau dapat bisa mengisi kekosongan waktu luangku biar nggak pikiranku tuh biar nggak gitu aja gitu kan? Iya, apalagi nih misalnya kamu hobi baca buku nih. Nah, buku itu ya walaupun cuma novel, komik, itu tuh pasti ada yang bisa kita ambil. Otomatis kita juga dapat ilmu, kita juga dapat kita jadi lebih berbobot, kita lebih ada tambahan ilmu. Jadi gitu. hobi kita tuh kayak nggak sia-sia gitu kan, malah nambah kita kayak ngasih kemajuan, misalkan kayak nambah ilmu atau misalkan memotivasi kita untuk hal-hal yang lebih baik gitu kan. Iya, pasti. Selain itu apalagi nih, masa cuma hobi doang? Kalau misalkan kita terlalu sibuk juga. Tapi kan kalau misalkan hobi, terus misalkan kita bosen sama hobi itu, apa yang harus kita lakuin lagi? Nah, kalau misalnya kita bosen, itu kan nanti kita bakal nggak konsisten gitu loh ngejalanin hobi kita. Nah, berarti biar kita nggak ada jadwal kosong, kita tuh semuanya harus teratur. Jadi kita harus buat ya semacam to-do list lah. Kita punya tujuan-tujuan. Atau jadwal gitu nggak sih, jadwal perharian? Nah, misalkan iya. jam segini kita ngapain, biar nggak ada waktu kosong gitu kan? Ya benar banget. Kayak nggak usah muluk-muluk deh. Kayak misalnya kamu buat jadwal apa yang harus kamu lakuin sama apa yang harus kamu dapat. Buat sehari ke depan atau nggak buat seminggu ke depan, itu udah cukup Min. Berarti kita juga harus bikin tujuan kan, tujuan apa yang harus kita capai biar jadwal kita tuh tetap berjalan dengan baik gitu. Kalau misalkan jadwalnya tuh nggak dijalani dengan baik kan kita juga nggak bisa mencapai tujuan yang kita mau. Iya pastilah. Terus apa ya? Kalau misalkan ini nih kadang tuh kebanyakan orang-orang yang insecure, yang gitu tuh karena kegagalan di masa lalu gitu Naren. Jadi ngebuat dia tuh stuck di situ dan dia tuh kayak jadinya kayak merasa takut buat maju ke depan dan akhirnya pikirannya nggak maju-maju dan tambah nggak jadi apa-apa. Padahal kan dengan kegagalan itu kita tuh bisa memotivasi kita sendiri untuk untuk lebih maju ke depannya gitu. Tapi kenapa ya teman-temanku tuh kayak kebanyakan kegagalan itu malah dijadiin hal-hal yang kayak gitu, jadi buat insecure, overthinking dan lain-lainnya tuh gimana dong?
ya gimana ya Min, kalau misalnya kita udah ngelakuin sesuatu, buat sesuatu itu tuh kayak kita udah effort banyak, tapi sesuatu itu malah gagal, kan itu nggak sesuai sama keinginan kita, otomatis kita kecewa kan. Nah itu berarti kita harus melihat kegagalan itu dari perspektif yang berbeda. Jadi kita tuh harus nyadar kalau misalnya kegagalan itu sebenarnya bisa jadi pembelajaran, bisa jadi batu loncatan kita untuk bisa lebih baik ke depannya. Jadi kayak misalnya kamu gagal nih, kamu tuh bisa lihat apa sih yang harus aku perbaikin, apa yang salah, apa yang harus diimprove gitu, biar kita tuh jadi lebih baik dan kita bisa loncat jauh untuk capai tujuan. Lebih tepatnya introspeksi diri dan buat jadi motivasi ke depannya kan, bukan malah di-insecurein gitu kan. Oh ya Min, kan kita udah dari tadi ngomong banyak banget kan. Kita ini ngomongin apa aja sih coba dari tadi? Menurutku sih dari tadi tuh kayak yang kita omongin itu tentang gimana cara kita mengimprove diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik ke depannya. Ya. Dan tidak menjadikan sebuah kegagalan itu menjadi penghambat kita untuk maju ke depannya. Gitu nggak sih? Benar banget. Dan kita juga harus memanfaatkan, memaksimalkan waktu luang kita lebih efektif lagi. Ya. Dan nggak sia-sia nggak sih? Oke guys, sekian dari kita. Sampai jumpa dan kembali lagi di Sambat Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.